Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu kembali dalam pokok bahasan kita, yaitu tentang hukum filsafat. Nah, tentu kalau saudara searching, ya itu bisa mendapatkan ya pengertian dari hukum filsafat. Nah, itu adalah salah satu hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara arus listrik dengan medan magnet yang dihasilkannya. Ya, jadi pada dasarnya ya hukum ini adalah bicara tentang adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu pengantar itu akan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Itu permasalahan. Ya. Nah, untuk apa hukum filsafat ini kita perlu pelajari? Ya, setidak-tidaknya kita bisa menggunakan hukum filsafat ini yang pertama untuk menghitung medan magnet di sekitar kawat lurus. Ya, itu yang pertama. Kemudian menghitung medan magnet di pusat lingkaran arus, ya. Kemudian mempelajari medan magnet dalam berbagai konfigurasi. Kalau contoh penerapannya misalnya pada mesin motor listrik ya ataupun pada transformator. Nah, coba sekarang kita telaah secara fisikanya ya. Nah, ini misalnya kita memiliki arus tunak ya yang disebut dengan arus tunak itu adalah satu arus yang mengalir tanpa adanya gangguan, sehingga tidak terjadinya perubahan antara aliran arus tersebut. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan medan magnetik yang konstan, yang kita sebut dengan magnetostatis. Ya. Nah, dalam hal ini nabla dot C-nya mesti sama dengan 0 ya supaya alirannya itu adalah steady current atau turun ya. Nah, asumsi itu yang kita gunakan yang pertama. Nah, maka untuk menghitung besarnya medan magnetik pada arus tersebut, kita bisa menggunakan hukum filsafat ya. Ini, ya. Kita bisa menggunakan hukum filsafat di mana B ya ini ya. BR sama dengan mu 0 per 4 Pi integral I cross R per R kuadrat dr. Atau dalam hal ini mu 0 per 4 Pi I karena I-nya konstan integral do L cross R per R kuadrat. Ya. Di mana nilai permitivitas ruang hampanya atau mu 0-nya itu adalah 4 Pi kali 10 pangkat negatif 7 Newton per ampere kuadrat. Atau dalam hal ini nanti Anda akan mendapatkan unit medan magnetnya sebagai satuan dalam bentuk Tesla ya, di mana 1 Tesla itu adalah 1 Newton per ampere. Ya. Nah, sama sebenarnya kalau kita telah pada medan listrik ya, kalau muatannya itu dalam bentuk stasioner, kemarin kita bahasnya dalam bahasan elektrostatis. Itu persamaannya ya. Kalau medan magnetnya konstan, ya ini menjadi magnetostatis. Ini. Nah, untuk permukaan ya, Anda bisa menggunakan persamaan BR sama dengan mu 0 per 4 Pi ya. KR cross R per R kuadrat dA. Sementara untuk volume Anda mesti menggunakan CR ya. Ini analogikanya sama dengan hukum kolom sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat dari ketiga bentuk persamaan ini dia sangat bergantung kepada nilai seper R-nya. Artinya
semakin jauh Anda mengamati medannya, tentu hasilnya medannya akan semakin kecil. Karena berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, itu ya. Nah, contoh misalnya. Diberikan contoh. Anda diminta mengukur berapa besarnya medan B pada kawat lurus panjang pada titik pengamatan P yang letaknya sejauh S dari kawat. Ini ya. Nah, maka ya untuk menemukan berapa besarnya medan B tersebut, ya tentu saudara harus bisa membuat satu persamaan, ya persamaan hubungan hukum filsafatnya, ya. Yang dalam hal ini Anda harus mencari dengan menggunakan persamaan lambda, ya. Atau karena berbentuk garis. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mencari solusi DL cross R. Ya, berapa besarnya DL cross R-nya? Ya, berat DL cross R itu yang mana? Ya ini, saudara sekalian. Nah, ini ya membentuk sudut alfa. Nah, dalam hal ini DL aksen sin alfa harus sama dengan DL aksen cos alfa. Ya, yang mana L aksen itu sendiri adalah dari persamaan segitiga ini S tangen alfa. Sehingga DL aksen itu akan sama dengan S per cos kuadrat theta d theta, yang dalam hal ini S itu sendiri sama dengan R cos theta, atau seper R kuadrat harus sama dengan cos kuadrat theta per S kuadrat. Dari sini kita masukkan ke persamaan B, ya, persamaan B, mu 0 I per 4Pi integral, ya batasnya adalah theta 1 sampai dengan theta 2, cos kuadrat theta per S kuadrat dikali S per cos kuadrat theta, cos theta d theta. Tentu yang menyisakan adalah ini ya, ini dengan ini satu, ini dengan ini menyisakan seper S. Maka mu 0 I per 4 Pi S integral theta 1 sampai dengan theta 2 tinggal sisi yang cos theta d theta. Ingat, cos theta d theta ya integralnya sin ya. Mu 0 I per 4 Pi sin theta 2 dikurang sin theta 1. Nah, jika kita asumsikan kawatnya itu adalah panjang tak berhingga, maka kita akan mendapatkan batasannya, ya, yaitu antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2, sehingga akan menghasilkan B sama dengan mu 0 I per 2 pi X. Ya, hal ini sama dengan ketika kita menggunakan persamaan sebelumnya, ya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menerapkannya dalam dua kawat yang sejajar? Nah, ini misalnya kawat 1 dan kawat 2 terpisah sejauh D misalnya dan membawa arus I1 dan I2 yang searah. Ya. Maka besarnya medan yang dihasilkan oleh arus kedua terhadap arus pertama itu akan sama dengan B mu 0 I1 per 2 pi D. Ya. Sehingga kita bisa mencari F magnetik I integral DL cross B, atau dalam hal ini F sama dengan I2 mu 0 I1 per 2 pi D integral DL. Ya. Ini. Nah, kalau kita misalkan integral dr itu sebagai L, ya, nih, maka kita akan peroleh F yang dalam hal ini F per L, ini akan sama dengan ini ya, mu 0 per 2 pi I1 per I2 per D.
Ya, inilah yang disebut dengan gaya persatuan panjang dari dua buah kawat ini. Ya, sehingga kita bisa menentukan arahnya, apakah dia tolak-menolak atau ya. Tadi di awal sudah kita bicara. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh ini? 5, 13. Anda juga bisa lihat ya di buku Griffith-nya. Nih, dia punya dua buah kawat yang terpisah sejauh D. Kemudian masing-masing kawat punya rapat muatan lambda dan kelajuan partikelnya adalah P. Ya, sama-sama P. Maka tadi dengan menggunakan gaya interaksi per unit panjangnya mu0 per 2pi I1 I2 per D yang dalam hal ini I sama dengan lambda P, tentu Anda bisa menentukan F magnetiknya itu sebagai mu0 per 2pi lambda kuadrat P kuadrat per D. Ya. Nah, ini. Kenapa kuadrat? Ya, ini kan sumbangan oleh I1 dan I2. Ya. Nah, sehingga dari sini juga Anda bisa mendapatkan ya, kalau kita misalkan E itu sebagai 1/2pi epsilon lambda per S dari setiap masing-masing kawat tersebut, maka kita akan memperoleh Fe itu sebagai 1/2pi epsilon lambda kuadrat per D. Ya. Nah, sehingga ketika kita menyamakan Fm dengan Fc, kita akan memperoleh ya mu0 V kuadrat sebagai 1/epsilon 0. Nah, dalam hal ini V akan sama dengan 1/akar epsilon 0 mu0. Nah, ini disebut dengan persamaan kecepatan cahaya. Jadi, kecepatan cahaya itu bisa dibuktikan dengan menghitung Fe dan Fm dari gaya magnetik dan gaya listrik. Ya. Oke, saya kira itu saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan jika nanti ada kesulitan ya silahkan saudara bisa menghubungi saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.